nggak bisa ini ya? Baiklah, selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Gerian Beneneker sebagai moderator, Heru Irfan Dimahulai sebagai penyaji, Anissa Balkis sebagai penyaji, Muhammad Aldi Utama sebagai penyaji, dan Krentina Sinambela sebagai penyaji. Baiklah, untuk presentasi pertama akan saya serahkan kepada Anissa Balkis. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak dapat mengaktifkan kamera dikarenakan jaringan saya yang kurang stabil. Baik, langsung saja. Latar belakang dari mini riset kami yaitu pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif yang berbeda dengan menghargai perbedaan budaya. Implementasi pendidikan multikultural di SMP dirasa penting dan perlu mengingat kondisi latar belakang. Pendidikan multikultural juga dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Latar belakang analisis penerapan pembelajaran berbasis multikultural di SMP adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap perbedaan budaya dan menghargai keragaman budaya. Implementasi pendidikan multikultural di SMP dirasa penting dan perlu mengingat kondisi latar belakang. Pembelajaran berbasis multikultural dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya sehingga dapat meningkatkan toleransi dan kerjasama antar budaya. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana penerapan pendidikan multikultural di SMP Negeri 35 Medan, bagaimana toleransi siswa terhadap perbedaan budaya ada di SMP Negeri 35, dan bagaimana bentuk dan nilai pendidikan multikultural di SMP Negeri 35. Tujuan dari mini riset kami ini ialah untuk mengetahui penerapan pendidikan multikultural di SMP 35 dan juga mengetahui toleransi siswa terhadap perbedaan budaya, agama, etnis dan di SMP Negeri 35. Dan untuk mengetahui bentuk dan nilai pendidikan multikultural di SMP Negeri 35. Manfaat dari mini riset ini ialah adanya analisis penerapan pembelajaran berbasis multikultural, seperti memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan keberhasilan penerapan pendidikan multikultural. Juga kita dapat memahami bagaimana penerapan pendidikan multikultural di SMP, penerapan perbedaan budaya, agama, dan etnis, serta bagaimana pola dan penerapan pendidikan multikultural. Dengan demikian, mini riset analisis penerapan pendidikan multikultural ini dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dapat digunakan untuk sebagai bahan referensi dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pendidikan multikultural. Untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anissa yang telah mempresentasikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Krentina Sinambela untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu survei pada penelitian yang kami lakukan, kami melaksanakan pada tanggal 15 April 2023, tepatnya di SMP Negeri 35 Medan, di mana metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi yang konteks, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif ini juga merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data secara deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan juga perilaku dari hal yang telah kami amati. Sehingga dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Pada teknik pengambilan data, kami melakukan dengan teknik observasi dan juga wawancara langsung kepada narasumber, yaitu narasumber yang kami gunakan
adalah siswa dan juga guru yang berada di SMP Negeri 35 Medan, yang mana sebelumnya kami telah membuat daftar pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber. Yang kemudian hal itu akan kami gunakan untuk memperoleh informasi dan digunakan juga sebagai data dalam penelitian ini. Selanjutnya, subjek penelitian pada penelitian ini merupakan siswa dan juga guru-guru yang ada di SMP Negeri 35 Medan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Grentina Sinambela. Untuk hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Saudara Aldi. Kepada Saudara Aldi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan pada narasumber terkait yang dilakukan di SMP Negeri 35 Medan, telah diperoleh hasil berupa jawaban dari pertanyaan wawancara dari narasumber terkait mengenai penelitian yang kami lakukan, yaitu tentang analisis penerapan pembelajaran berbasis multikultural di SMP Negeri 35 Medan, di mana sebagai berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang telah kami siapkan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang telah dilakukan SMP Negeri 235 Medan dalam menerapkan pendidikan multikultural? Kesimpulan dari jawaban dari beberapa narasumber yaitu, kami telah mengadakan berbagai kegiatan yang memperkenalkan keanekaragaman budaya kepada siswa, seperti perayaan Hari Kartini, Hari Raya Idul Fitri, dan Natal. Selain itu, kami juga mengundang pembicara dari berbagai latar belakang untuk memberikan ceramah atau diskusi tentang budaya dan keberagaman. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, bagaimana siswa di SMP Negeri 35 Medan menghargai perbedaan budaya, agama, dan etnis? Di mana jawabannya, siswa di SMP Negeri 35 Medan sangat toleran terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis. Mereka sering berinteraksi dengan teman-teman dan latar belakang yang berbeda dan saling menghargai perbedaan tersebut. Kegiatan seperti acara pertukaran budaya dan pameran seni budaya telah membantu siswa untuk memahami dan menghargai keberagaman. Kemudian pertanyaan ketiga, apa saja bentuk kegiatan atau cara yang mendukung pendidikan multikultural di SMP Negeri 35 Medan? Jawabannya adalah, di SMP Negeri 35 Medan mengadakan banyak kegiatan dan acara yang mendukung pendidikan multikultural, seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Imlek. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan pertukaran pelajar dengan sekolah lain yang berbeda budaya, serta pameran seni budaya dan diskusi terbuka tentang isu-isu keberagaman. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat orang tua siswa tentang penerapan pendidikan multikultural di SMP Negeri 35 Medan? Jawabannya, orang tua siswa sangat mendukung penerapan pendidikan multikultural di SMP Negeri 35 Medan. Mereka melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah membantu anak-anak mereka untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitar mereka. Pertanyaan kelima, bagaimana pengaruh pendidikan multikultural terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 35 Medan? Jawabannya, kami melihat bahwa siswa yang terlibat dalam kegiatan pendidikan multikultural memiliki hasil belajar yang lebih baik. Mereka menjadi lebih terbuka dan peka terhadap keberagaman budaya, sehingga dapat lebih mudah memahami pelajaran yang berkaitan dengan perbedaan budaya dan etnis. Yang keenam, pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan SMP Negeri 35 Medan untuk meningkatkan penerapan pendidikan multikultural? Jawabannya, SMP Negeri 35 Medan dapat mengadakan lebih banyak kegiatan yang mendukung pendidikan multikultural, seperti diskusi terbuka, seminar, dan acara pertukaran budaya. Selain itu, sekolah juga dapat melibatkan lebih banyak siswa dalam kegiatan-kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa setiap siswa terlibat dalam proses pelajaran tentang keberagaman budaya. Di mana pembahasan dari penelitian ini adalah yang pertama tentang penerapan pendidikan multikultural di SMP Negeri 35 Medan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan pendidikan multikultural di SMP Negeri 35 Medan masih terbatas. Meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis, namun implementasinya masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah. Oleh karena itu, disarankan agar pihak sekolah meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural serta memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Ya. Kemudian, tentang toleransi siswa terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis di SMP Negeri 35 Medan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa siswa di SMP Negeri 35 Medan memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis. Hal ini tercermin dari sikap terbuka dan ramah siswa terhadap teman-teman sekelas yang berasal dari latar belakang yang berbeda.
Selain itu, siswa juga memiliki kemampuan untuk menghargai perbedaan dan memperlakukan teman-temannya dengan adil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang perlu diberikan pemahaman lebih lanjut terkait pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Selanjutnya itu mengenai bentuk dan nilai-nilai multikultural di SMP Negeri 35 Medan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa SMP Negeri 35 Medan memiliki beberapa bentuk dan nilai-nilai multikultural yang mengimplementasikan dalam program dan kegiatan di sekolah. Bentuk-bentuk tersebut antara lain kegiatan perayaan Hari Besar Keagamaan, pelaksanaan program pertukaran budaya dengan sekolah lain, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi siswa tentang perbedaan budaya dan etnis. Beberapa nilai-nilai multikultural yang ditekankan dalam sekolah ini antara lain toleransi, menghargai perbedaan, persatuan, dan kerjasama antara siswa dari berbagai latar belakang. Meskipun demikian, perlu ada evaluasi secara berkala terhadap implementasi program dan kegiatan multikultural di sekolah untuk memastikan keberhasilannya dalam meningkatkan pemahaman dan toleransi siswa terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Aldi yang telah membacakan hasil dan pembahasan. Adapun yang jadi kesimpulan untuk mini riset kami kali ini yaitu berdasarkan hasil penelitian kami di atas, kami menyimpulkan penerapan pendidikan multikultural di SMP Negeri 35 Medan masih terbatas. Meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis. Namun implementasinya masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah. Siswa di SMP Negeri 35 Medan memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis. Hal ini tercermin dari sikap terbuka dan ramah siswa terhadap teman-teman sekelas yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, siswa juga memiliki kemampuan untuk menghargai perbedaan dan memperlakukan teman-temannya dengan adil. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Pada hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.